warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Surya Pratama. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 3 Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 untuk mata kuliah struktur data, yaitu mengenai word source. Di sini saya membuat function menggunakan bahasa pemrograman Java, yang dimana di sini saya menggunakan main dua function, yaitu merge sort dan juga merge, yang nanti akan kita jelaskan satu persatu. Pertama, saya jelaskan dari fungsi utama, yaitu fungsi main yang akan dipanggil pertama. Yang pertama di sini adalah saya menginisialisasi satu array of integer yang bernama data, yang dimana isinya ini adalah 6 angka random. Angka di sini masih belum terurut. Lalu di bawahnya ini langsung kita coba urutkan angka tersebut menjadi ascending, yaitu dari terkecil menjadi terbesar. Menggunakan yang pertama function merge sort yang dipanggilnya. Merge sort di sini function merupakan function pertama yang kita buat, yang dimana function ini menerima 3 parameter, yaitu data. Data di sini adalah array of integer yang kita buat di awal. 0 di sini merupakan value pertama dari left. Left di sini adalah nilai kiri, dan parameter ketiganya itu adalah right. Right ini merupakan nilai kanan. Yang mana kenapa left ini dituliskan 0? Karena untuk value left pertama ini selalu index 0, dan value right pertama ini selalu indeks terakhir. Indeks terakhir di sini bisa didapatkan dari data.length min 1. Data.length ini nilainya 6 ya, karena total angkanya di sini ada 6, dikurang 1 menjadi 5, menjadi indeks kelima. Di sini kita masuk ke merge sort di sini, yaitu fungsi yang ada di atas. Nah, di merge sort ini kita mulai melakukan pengecekan ya, yang dimana proses dividing atau split. Jadi di sini yang pertama itu ada pengecekan, jika left-nya lebih kecil daripada right, maka jalankan function ini. Dan tentunya karena left-nya di sini adalah 0 dan right-nya 5, otomatis dijalankan function-nya. Dan yang pertama sebelum kita mulai itu, langkah paling awalnya adalah mencari nilai tengah dari total angka di sini. Jadi di sini array-nya itu adalah ada 6 ya. Dan untuk value ref-nya itu adalah 0, dan ref-nya ini adalah 5. Dibagi 2 untuk mencari titik tengah. Di sini titik tengahnya adalah 2 ya, karena 2,5 itu nggak ada indeks 2,5. Jadi di sini kita memanggil ulang atau yang namanya itu fungsi rekursif. Jadi fungsi rekursif ini tuh memanggil function dirinya sendiri, yang dimana ini merge source merupakan memanggil merge source lagi yang di atasnya. Jadi kita memanggil ulang function ini dan terjadi yang namanya rekursif. Oke, jadi di sini itu kita memanggil 2 kali. Yang pertama itu adalah memanggil untuk urutan bagian kiri, dan yang kedua itu untuk memanggil bagian kanan. Jadi untuk merge source ini itu tahapan pertamanya adalah memisahkan. Dengan menggunakan nilai tengah ini kita memisahkan bagian kiri dan bagian kanannya. Bagian kiri ini akan diisi dari indeks ke 0 hingga indeks ke tengah, nilai tengah yang mana tadi adalah 2. Jadi bagian kiri ini akan berisi indeks 0, 1, dan 2. Dan bagian kanannya ini akan diisi mulai dari tengah plus 1 sampai indeks kanan tadi. Jadi mulai dari 2 ditambah 1, 3, 3, 4, hingga 5. Jadi di masing-masingnya itu ada 3. Kalau misalkan kita analogikan di gambar, kurang lebih seperti ini. Eh, Mungkin saya hapus dulu semuanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi angka tadi kita itu ada 13, 12, 42, 33, 56, 27. Jadi di sini dibagi 2 ya. Yang kirinya itu 13, 12, 42, dan yang kanannya itu 33, 56, 27. Oke, di sini setelah dibagi 2 ini kita memanggil ulang fungsinya lagi. Jadi di sini tuh kita rekursif terus menerus hingga menjadi urutan terkecil, yang mana urutan terkecil bentuk terkecil dari merge source ini itu adalah per masing-masing dari angkanya ini merupakan dalam bentuk array, yang mana nantinya akan kita sort ulang. Jadi setelah kita mendapatkan array terkecil, yang dimana tiap array-nya itu terdapat masing-masing angka, kita akan mulai menggabungkan bagian kiri dan kanannya yang sudah diurutkan. Jadi untuk menggabungkannya di sini adalah menggunakan function merge. Di sini adalah function kedua, dia menerima 4 parameter. Yang pertama array of integer, yaitu array awal kita, integer left, integer mid, dan integer right. Mid ini nilai tengah, left ini nilai kiri, dan right ini nilai kanannya yang tadi.
Oke, di function merge ini yang pertama kita menentukan panjang dari array kiri dan panjang array kanannya. Dan tentunya tadi sama ya, array kirinya itu panjangnya adalah 3, array kanannya itu adalah 3. Lalu kita membuat array baru, kita membuat variabel baru yang berisi nantinya itu adalah untuk array sementara, yang dimana di sini itu kita akan membuat dua, yaitu array untuk left dan array untuk right. Jadi setelah kita pisah jadi bagian terkecil itu, bagian masing-masing angka ini itu kita sorting lagi tapi masih di dalam scope left dan right-nya masing-masing. Jadi belum nge-sorting keseluruhan tapi masih di scope left dan right-nya. Jadi kayak 13, 12, 42 ini kan masih belum tersorting. Nah, di bagian sini itu kita akan mensorting menjadi 12, 13, 42 karena di sini kita mensortingnya ascending, yaitu dari terkecil ke terbesar, dan untuk yang bagian kiri juga kanan juga sama 27, 33, 56. Oke, di sini caranya itu adalah dengan yang pertama itu kita mengcopy dulu value-nya dari array kiri dan array kanan, dimasukkan ke dalam array kita yang baru, lalu dibandingkan isinya dan didapatkan hasil dari rekursifnya itu tadi. Jadi di sini itu kita bandingkan kiri dan kanan. Kita bandingkan 13 dan 12, mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil dia masukkan ke paling kiri. Mungkin kita hapus dulu bagian bawahnya. Nah, jadi untuk bagian kiri di loopingnya itu kita membandingkan 13 ke 12, mana yang lebih kecil, 12, masukkan 12, lalu kita bandingkan lagi 13 dengan 42, mana yang lebih kecil, masukkan 13. Lalu terakhir 42, karena ini merupakan nilai sisa, jadi langsung dimasukkan saja 42. Sama dengan yang bagian kanan juga, 33 apakah lebih kecil dari 56, 33 apakah lebih kecil dari 27, tentunya tidak. 27 langsung dimasukkan, 33 apakah lebih kecil dari 5. Jadi caranya itu dia ngulangnya 2 kali ya, kecuali kalau dia udah dapat nilainya dia lebih kecil maka langsung dimasukkan. 33 lebih kecil dari 56, bukan. 33 lebih kecil dari 27, bukan. 33 lebih kecil dari 56, ya. 33 lebih kecil dari 27, bukan. Jadi masukkan 27. 3, lalu di sini 27 sudah masuk, langsung ngecek lagi 33 apakah lebih kecil dari 56, ya, masukkan lagi 37, lalu masukkan lagi 56. Nah, di sini itu jadi setelah kita tadi mendapatkan array kecil yang berisi hanya satu angka masing-masing, maka dibuat ulang lagi menjadi dua array kayak yang di atas awal tadi 13, 12, tapi bedanya di sini sudah tersorting berdasarkan skopnya masing-masing. Skopnya itu kiri dan kanannya ya. Nah, jadi setelah ini baru kita mulai masukkan ke array utama. Untuk proses array utama ini akan dilakukan setelah kedua function rekursif ini selesai, yaitu function yang terakhir yang ini. Jadi kita akan memanggil function merge ini terakhir sekali lagi untuk menggabungkan keseluruhan. Jadi function merge ini itu dipanggil terus-terusan ya. Dia dipanggil ketika mensortingnya. Jadi ketika 13 dan 12 misal dia ada case ketika 13, 12 dan yang kirinya itu ada 42. Nah, ini juga dia manggil merge juga untuk mensorting 12, 13 ini hingga nilai akhirnya menjadi array 12, 13, 42. Nah, jadi untuk sorting terakhirnya itu ketika nilai terakhirnya sudah menjadi 12, 13, 42 ini, 27, 37, 56, kita gabungkan kedua array kiri dan kanannya ini lagi untuk terakhir. Lalu kita bandingkan kiri dan kanannya lagi. Jadi 12 di sini dibandingkan dengan seluruh yang ada di kanan, apakah ada yang lebih kecil. Jika ada di kanan yang lebih kecil, ambil yang di kanan, tapi jika tidak ada, ambil yang di kiri. Jadi dia masukkan 12 sampai dengan 13 juga. Untuk part 2 ini karena dia ada yang lebih kecil di bagian kanan, maka dia akan mengambil yang kanan terlebih dahulu. Maka dia akan mengambil 27. Jadi di sini itu kita asumsikan ini L1 ya. Di sini L2, di sini tuh R1. Jadi ketika part 2 27 lebih kecil nih, langsung masukin 27. Ngulang lagi, balik lagi ke 42, 37. Oh, 37 lebih kecil nih, masukin 37. R2, lalu ulang lagi 42, 56. Oh, ternyata 42 yang lebih kecil. Langsung masukin 42, L3, lalu masukin sisanya. Sisanya di sini cuma ada 56 aja. Jadi kita langsung masukin 56 di sini.
yaitu R3 atau write ketiga ya. Nah, setelah seperti ini baru langsung di return di functionnya ya. Jadi di sini langsung di return dari merge-nya ini untuk menghasilkan angkanya. Dan di sini terakhir untuk melihat hasilnya, oh ya ini masih salah. Dan terakhir ini untuk melihat hasilnya yaitu langsung di print saja. Mungkin di sini saya coba jalankan fungsinya ya menggunakan Java merge sort. Nah, di sini hasilnya sudah terurut 12, 13, 27, 33, 42, 56. Oke, di sini jadi untuk merge sort ini bisa dua jenis ya, untuk ascending dan descending. Di sini untuk contohnya adalah ascending dari kecil ke besar. Untuk kecil ke besar ini dia tentunya mengambil nilai terkecil di paling kiri dan terbesar di paling kanan. Namun bisa juga dibalik menjadi descending atau dari terbesar menjadi terkecil. Di sini misal saya coba ubah menjadi descending ya. Untuk descending ini cara perubahannya juga lumayan simpel. Kita tinggal ubah di sini di bagian while loop ini, karena di while loop ini merupakan proses sortingnya terjadi atau proses conquernya terjadi, mergingnya terjadi. Di sini tinggal kita ubah dari lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan. Lalu kita coba run ulang code-nya dan menghasilkan sort yang descending mulai dari 56, 42, 33, 27, 13, 12. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai merge sort-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.